Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo salah satu pimpin doa. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, anak baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa Saya selesai. nggak masih ingat materi minggu kemarin tentang awal. Nah, kita akan masuk pada materi peran pelaku ekonomi. Sebelumnya ada yang tahu nggak peran pelaku ekonomi itu apa? Saya. Ya, silakan Mbak. Jadi pelaku ekonomi itu semua pihak, baik itu perorangan ataupun perusahaan yang mengalami kegiatan ekonomi kayak distribusi, terus konsumsi ataupun produksi. Itu Pak. Oh iya, benar. Jadi kita ambil contohnya aja yang sederhana itu ke warung ya, ke warung membeli sabun untuk mandi. Nah, itu kamu itu menjadi konsumen atau pembeli. Nah, di balik sabun yang kamu beli tadi itu ada dua perilaku ekonomi. Ya, di warung tadi sebagai distributor dan yang satu lagi pembuat sabun sebagai produsen. Dalam aktivitas tadi di antara yang beli, konsumen, produsen sama distributor itu saling berkaitan satu sama lain. Kita akan masuk langsung ke PPT-nya, materinya langsung aja. Ini ada salah satu berita atau topik. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Pusat mengadakan pelatihan bagi para pelaku ekonomi untuk masalah produk mereka secara online. Ini mengajarkan pelaku aircraft tentang cara menggunakan platform media sosial dan e-commerce untuk memasarkan produk mereka. Jadi seperti jual beli di marketplace PB, Facebook atau
ya Shopee, Instagram, atau mungkin Tokopedia dan lain-lain. Diharapkan dengan pelatihan ini para pelaku ekraf dapat meningkatkan penjualan produk mereka dengan mengembangkan usahanya. Tiga, produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi merupakan menciptakan atau menambah nilai manfaat suatu barang atau jasa. Dan konsumsi adalah tindakan memakai atau mengurangi jasa atau barang. Dan distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menjual barang dan jasa kepada pemakai akhir atau konsumen. Nah, teori perilaku konsumen terdiri ada dua, teori kardinal dan teori ordinal. Distribusi terdiri dari dua juga. Yang pertama saluran distribusi pendek, yang kedua saluran distribusi panjang. Rumah tangga konsumen itu kegiatan ekonominya membeli barang atau jasa di pasar. Yang kedua menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Yang ketiga menabung di bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang keempat membayar pajak kepada pemerintah. Yang rumah tangga produsen yang pertama mengolah faktor-faktor produksi menjadi barang-barang dan jasa. Dua, menjual barang dan jasa di pasar. Nomor tiga, membayar upah atau gaji kepada pekerja. Empat, membayar pajak kepada pemerintah. Ini lanjutan yang tadi, yang nomor 5, yang rumah tangga pemerintah membuat kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. 6. Membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. 7. Menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. 8. Melakukan redistribusi pendapatan melalui pajak dan subsidi. Dan selanjutnya masyarakat luar negeri, kegiatan ekonominya mengekspor barang dan jasa ke negara lain, mengimpor barang dan jasa dari negara lain, dan berinvestasi di negara lain. Dampak perantau ekonomi ada 5. Yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kedua mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang ketiga menciptakan lapangan kerja, yang keempat meningkatkan stabilitas ekonomi, yang kelima meningkatkan daya saing bangsa. Ini tugas kelompok. Nah, carilah juga di internet mengenai pelaku ekonomi yang ada di sekitar kalian. Nanti habis ini dipresentasikan untuk kelompoknya anggotanya 4 sampai 5 orang. Berhubung ini pembagiannya ke belakangan. Nah, untuk diskusinya silakan duduk lingkar atau kumpul satu kelompok. Yang nomor 3 itu faktor-faktornya yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di pasar atau yang sebagainya. Waktunya di sini sudah habis. Salah satu presentasi di depan kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok 5 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan saya Fadil nomor absen 22, saya Bayu absen 15, saya juga absen 8, saya Damilia Siti nomor absen 10, saya juga absen 20. Untuk pertanyaan yang pertama, dalam berita yang kalian ini, bagaimana peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi? Jadi kita memiliki berita pelaku ekonomi di pasar pembe, seperti pedagang besi. Pedagang besi itu berperan sebagai produsen dan penjual yang memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Mereka menjual berbagai jenis besi yang dibutuhkan masyarakat, seperti besi untuk pembangunan rumah, besi untuk peralatan rumah,
yang berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga mempengaruhi keberlangsungan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di pasar dan bagaimana faktor tersebut mempengaruhi kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di pasar pengging adalah ketersediaan bahan baku, biaya produksi, dan permintaan pasar. Ketersediaan bahan baku mempengaruhi kemampuan pedagang besi untuk memproduksi besi. Biaya produksi mempengaruhi harga jual besi, dan permintaan pasar mempengaruhi biaya besi yang dijual. Untuk nomor 4, bagaimana kegiatan ekonomi di pasar dapat ditingkatkan dengan adanya peran pelaku ekonomi yang lebih aktif dan efektif. Kegiatan ekonomi di pasar pengging dapat ditingkatkan dengan adanya peran pelaku ekonomi yang lebih aktif dan efektif dengan cara meningkatkan kualitas produk, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan promosi produk. Dengan demikian, pelaku ekonomi dapat meningkatkan keberlangsungan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. 5. Apa dampak ekonomi dari peningkatan permintaan terhadap kegiatan di pasar tersebut terhadap perekonomian ekonomi? Yaitu peningkatan permintaan terhadap pandai besi dan juga penanaman kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, peningkatan ini dapat memberikan efek berantai yang positif dalam ekonomi lokal di sekitar pasar ini. Hasil diskusi yang bisa kami sampaikan adalah salah mengenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 5. Silakan kembali ke tempat. Jadi apa yang sudah teman-teman kalian sampaikan kita tadi, para pelaku ekonomi di pasar pengging seperti pedagang besi berperan sebagai produsen dan menjual memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar atau masyarakat lokal. Interaksi antara pelaku ekonomi tersebut mempengaruhi kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di pasar pengging adalah ketidaksediaan bahan baku dan biaya produksi dan permintaan pasar. Kegiatan ekonomi di pasar pengging bisa ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas produk, pelayanan, dan promosi. Peningkatan permintaan terhadap produksi besi bisa memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal di sekitar pasar tersebut. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, adakah yang bisa menyimpulkan? Saya. Ya, silakan. Pelaku ekonomi memiliki peran penting dalam menjalankan roda perekonomian. Setiap pelaku ekonomi memiliki peran dan fungsinya masing-masing yang saling berkaitan satu sama lain. Interaksi antar pelaku ekonomi melalui pasar menghasilkan berbagai dampak positif bagi masyarakat dan bangsa. Sudah. Terima kasih atas jawabannya tadi yang Mbak Giska simpulkan. Oke, saya cuma mau menyampaikan buat kalian semua buat semester depan gitu. Jika jadi kalian itu harus semangat belajarnya, harus rajin belajarnya. Seorang tokoh Imam Syafi'i pernah mengeluarkan kutipan yang sangat dahsyat berbunyi, jika kamu tidak mampu menahan lelah belajar, maka kamu harus mampu menahan muridnya berdoa. Berhubung waktunya sudah tinggal 2 menit, ya saya tutup aja pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama.